Halo, selamat pagi, selamat siang, selamat malam dimanapun Sobat Prestasi berada. Selamat datang di podcast Ima Prestol, Bincang Seru Kampusmu. Widih, sesuai dengan tagline-nya, Bincang Seru Kampusmu, maka tema podcast kali ini adalah bincang-bincang seputar kehidupan kampus bareng aku Cindy Cynthia Putri yang pada kali ini akan ngobrol bareng salah satu narasumber yang luar biasa tentunya. Siapakah dia? Langsung aja kita panggil narasumber kita untuk menduduki kursi singgasananya. Ada Kak Fauziah Nurul Hidayah, tepuk tangannya dong. Halo Kak. Halo Kak Cindy. Kak Fauziah Nurul Hidayah ya? Iya. Nama panggilannya siapa Kak bisa? Bisa panggil Nurul aja. Nurul ya? Nurul aja atau Nurul? Nurul. Oke, Kak Nurul. Bisa perkenalan dulu ya, domisilinya di mana, terus sekarang lagi kuliah di mana dan ambil prodi apa? Oke, perkenalkan namaku Fauziah Nurul Hidayah, biasa dipanggil Nurul. Saat ini aku domisilinya di Ngadirojo. Nah, aku kuliah di Universitas Negeri Semarang, prodi Gizi angkatan 2019. Oke, di Semarang ya? Iya. Universitas Negeri Semarang. Padahal rumahnya nggak di Rojo loh. Kok di Semarang? Nggak Solo aja? Kenapa? Ya, keterimanya di situ Oh, soalnya. keterimanya di situ. Berarti kayak pasrah gitu. Keterimanya di situ ya udah. Ya gitu. udah usaha ke univ manapun, terus rezekinya di UNES Ya, ya. rezekinya di Iya. UNES ya, alhamdulillah. Terus tadi prodinya apa? Prodi Gizi, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Gizi, jurusan Ilmu Kesehatan Masyarakat. Iya. Boleh diceritakan nggak kenapa sih memilih prodi itu? Soalnya ini sih karena memang dulu waktu kan ambilnya SMK ya, di SMK Farmasi Nasional Surakarta. Iya. Jadinya kan ambil ya sekiranya lah yang linear sama di prodi kesehatan. Nah, terus lihat dari peluang kok farmasi ini ya kok agak tinggi di UNES, apalagi kan itu juga prodi baru. Nah, setelah cari-cari kan kemarin kebetulan daftarnya itu di seleksi mandiri karena udah nyoba SNM nggak masuk, SBM nggak masuk, sama seksi yang lain juga nggak masuk. Akhirnya kan nyobalah di seleksi mandirinya yang di UNES. Itu akhirnya keterimanya itu di pilihan pertama itu di Gizi Kesehatan Masyarakat gitu. Di Gizi Kesehatan Masyarakat, fakultasnya Fakultas Ilmu Olahraga. Nah, mungkin ini jadi cerita unik sih bakalannya. tanda tanya ini. Fakultas Kesehatan prodi kesehatan tapi fakultasnya Ilmu Olahraga. itu kenapa kok bisa kayak gitu? Soalnya kan di UNES itu kan dulu kan IKIP Semarang kan ya. Nah, itu ada Fakultas Ilmu Keolahragaan. Nah, jadi itu di Fakultas Ilmu Keolahragaan ada beberapa prodi. Salah satunya kan di di Ilmu Kesehatan Masyarakat itu kan ada jurusannya kan ada prodinya ada dua. Itu ada prodi Gizi sama yang udah lama berdirinya itu kan yang awal mulanya sebelum ada Gizi itu kan ada prodi Ilmu Kesehatan Masyarakat atau biasa ke orang-orang UNES tuh manggilnya Kesmas gitu. Nah, yang prodi Gizi itu kebetulan kalau dihitung dari sekarang itu udah ada 4 angkatan, jadi masih terbilang baru dan Baru ya. Makanya kan jadi segi peluang kan, oh ini kayak prodi baru nih, makanya nyoba masuk di situ Makanya gimana nyoba gitu. masuk ke situ gitu Iya. ya. Berarti itu jalur masuknya mandiri. Iya, Karena SNMPTN nggak keterima. sama SBM juga nggak masuk. Oh gitu. Kalau SBM dulu rencananya pilihan pertama keduanya apa? Pilihan pertama itu ini sih UNY, ambilnya itu kan olahraga, soalnya kan dulu juga kebetulan atlet pas waktu SMK. Luar biasa sih atlet. Terus ya sama satunya itu ambil pelatihan olahraga, terus nggak masuk semuanya lewat kan juga masukin portofolio juga kan waktu SBM itu. Terus kebetulan juga daftar nyoba di di kedinasan sama sekaligus nunggu yang pengumuman yang di UNES itu. Dan rezekinya Ya, di UNES. Gizi UNES gitu. Kalau di Gizi itu fokus yang dipelajari itu apa Kak Nurul? Kok di Gizi itu ini sih yang jadi cerita uniknya tuh, kalau dosen-dosenku bilang itu tuh kan lulusannya kan biasanya SGZ. Nah itu tuh SGZ. kalau orang-orang gizi nyebutnya tuh sarjana nggak jelas, soalnya semuanya dipelajarin. Mulai dari ya gizi ya dietetik kayak darah hidup ya, mungkin dari janin ya mungkin dari sampai lansia, tuh sama gizi masyarakat, jadi terjun ke pengabdian masyarakat juga. Terus sama yang makanya tadi kan udah disebutin juga kan di UNES itu kan maksudnya Fakultas Ilmu Olahraga. Nah, jadinya kan mau nggak mau juga melajarin gizi olahraga, jadi kayak gizi yang berkaitan sama atlet-atlet juga. Terus sama nanti ada interaksi obat makanan gitu. Oh gitu. Berarti kalau gizi itu nanti prospek kedepannya itu Kak Nurul nih
ada planning nggak sih, maksudnya kayak biasanya dari prodi itu nanti prospek kedepannya jadi apa, maksudnya kayak kerjaan di mana kayak gitu, Kak Nurul udah punya planning belum? Kalau sejauh ini sih, kalau dari segi peluang kan kebetulan juga dulu pernah jadi atlet juga, ini sih kan banyak apa ya permasalahan yang di atlet Indonesia itu kan mungkin permasalahan doping atau dari segi kebutuhan nutrisinya itu kan banyak yang bermasalah juga, jadinya kan kayak ini sih kayak di gizi olahraga boleh nih dicoba gitu, soalnya kan masih dikit juga yang mau terjun ke yang di gizi olahraga gitu. Oke, gitu. Terus tadi kuliahnya di UNES ya? Iya. Suka duka kuliah di UNES tuh seperti apa sih, khususnya pas mengambil keputusan untuk memilih prodi gizi itu tadi? Suka dukanya gimana kan? Suka dukanya ini sih pas awal maba, jadinya kan agak shock juga sih, kan di UNES itu kan pasti bayangannya kan ke orang-orang awam tuh kok kayak hutan kampusnya itu kan, saking rindangnya itu kan. Oh iya, banyak pohon-pohon. Banyak pohon juga kan, terus bilangnya ini kan daerahnya kan namanya Gunung Pati kan ya. Gunung Pati. Nah pasti kan bayangan orang-orang kan dingin apa gitu, tapi sama aja panas. Apalagi kalau udah turun ke Semarang bawah itu udah makin panas juga kan itu. Tapi kalau kondisi hujan kayak gini juga masih panas? Ya ini sih kalau sekalinya panas banget, kalau dingin banget di sana tuh. Oh gitu. Berarti itu termasuk dukanya ya. Kalau sukanya dong, ceritain dong sukanya kalau gimana? Sukanya ini sih mungkin dari segi dari makanan sama yang dari lingkungannya juga itu enak banget, jadi masih ramah kantong lah istilahnya, dari kantong mahasiswa gitu. Terus kalau mau cari makan yang mungkin dari yang kayak warteg-warteg itu enak juga. Terus sama sana itu ini sih mungkin dari saking rindangnya itu tadi, itu kalau buat sepeda sama olahraga enak banget, apalagi kan di UNES itu kan ada beberapa spot khusus fasilitas olahraga, mungkin kalau mau jogging ya oke, tinggal di bagian atletiknya itu, kalau mau sepak bola juga bisa tuh, sama kalau basket ya semuanya fasilitasnya itu ada semua gitu di situ. Ngomongin soal fasilitas atau olahraga dan sebagainya yang UNES udah ada tempatnya ya di situ, Kak Nurul nih pernah nggak olahraga di situ? Pernah. Maksudnya kayak kalau saat ini kan masih kos atau enggak? Masih sih alhamdulillah ini kayak soalnya kan banyak kegiatan juga di sana. Nah itu Kak Nurul pernah ya? Pernah. Berarti udah ngerasain ya? Soalnya memang ini sih ada matkul wajibnya pas waktu maba. Gitu. Ya, jadi kan dari dosen tuh kan, dari terutama yang masuk di fakultas olahraga itu ada wajib ambil mata kuliah itu penjas orkes. Jadi dulu tuh ada dosen IKM dosen gizi itu yang ngawasin itu, pon dari mahasiswa itu harus lari selama 12 menit, tinggal ngitungin berapa putarannya pas di situ. Jadi mau nggak mau harus olahraga ya. Kalau aku udah mager Kak. Oke, kalau tadi fakultasnya ilmu olahraga ya. Kalau di universitasnya Kak Nurul itu ada berapa fakultas? Tahu nggak? Kalau di UNES itu ada 8 fakultas sih. 8 fakultas. Itu ada FH, terus ada FE, FIP, terus ada FIS, Fakultas Ilmu Sosial, terus sama ini FIK juga termasuk, yang itu Fakultas Olahraga, sama Fakultas Teknik, terus sama Fakultas Bahasa dan Seni, sama FMIPA. Oh gitu. Berarti kalau gizinya itu masuk ke Fakultas Ilmu olahragaan, berarti di sana belum ada FK ya? Belum ada, soalnya memang ini sih ada rumor-rumor ada mau buka FK tapi belum tahu kapan. Masih menjadi wacana gitu ya. Oke, kalau di fakultasnya Kak Nur sendiri ada berapa prodi dan apa aja prodinya? Kok di FIK itu ada prodinya itu kan pertama tadi gizi sama IKM, ilmu kesehatan masyarakat, terus sama pelatihan olahraga, terus sama ilmu keolahragaan, sama pendidikan jasmani yang khusus sekolah dasar, sama yang pendidikan jasmani dan rekreasi itu. Jadi ada 6 prodi. Oke, ada 6 prodi dan Kak Nurul tadi di prodi gizi. Iya. Biasanya nih Kak, kalau di universitas kayak gitu kan ada namanya UKM ya, unit kegiatan mahasiswa. Nah itu Kak Nurul ikut gak di salah satu UKM tersebut? Kok aku ini sih ikutnya tuh di bawah fakultas, jadi itu namanya kan ada lembaga kemahasiswaan sama badan semi otonom. Nah itu tuh
yang di fakultas itu kan aku masuknya di badan semi otonom, itu masuknya kayak forum ilmiah mahasiswa. Jadi mungkin kalau teman-teman yang minat di KTI atau mungkin bikin esai atau yang lain-lain bisa masuknya yang di forum ilmiah. Itu setiap fakultas yang di UNES itu pasti ada gitu. Sama UKM-nya itu yang pusatnya itu namanya UKM penelitian. Tuh, Kak Nurul udah promosi ya. Udah sekaligus promosi loh ini. Jadi buat para calon mahasiswa baru yang ingin masuk UNES, mungkin tertarik di prodinya Kak Nurul atau di fakultasnya Kak Nurul ini, bisa ikutan gabung di ini namanya forum ilmiahnya itu Viva Sport UNES. Oke, siap. Terus dari semasa kuliah ini Kak Nurul pernah ikut komunitas kayak gitu nggak? Maksudnya di luar UKM ya ini, maksudnya kayak komunitas atau himpunan gitu nggak? Kalau ini sih kebetulan tahun ini aku diamanai jadi sekretaris umumnya yang di BEM KM UNES. Terus sama kalau di luar kampus sih ini sebenarnya aku masuknya di Dewan Energi Mahasiswa, itu masuknya di social movement, jadi kayak sosial masyarakatnya yang di komunitas itu, sama di Back in Kota Semarang itu fokusnya di lingkungan juga yang ada di Kota Semarang. Oke, kalau yang tadi UKM yang diikuti oleh Kak Nurul tadi, kegiatannya biasanya ngapain aja? Kalau yang di BMKM itu pasti ya tahu sendiri ya, untuk mengurusi yang di bagian internal organisasi kampus gitu, jadinya kan juga membawai UKM-UKM yang lain juga. Terus yang di DEM itu kan fokusnya kan ke energi ya, ke energi baru terbarukan, jadinya kan maksudnya kan di sosmasnya itu sendiri tuh misal ada bencana atau mungkin kemarin juga ya bantu donasi itu, sama di bagian ada kemarin tuh ada kegiatan kampung energi, jadi tuh di Tambak Lorok khususnya itu dinobatkan jadi kampung energi karena memang rencananya akan difokuskan untuk pemberdayaan di energi baru terbarukan buat masyarakat. Oke, berarti emang fokusnya terjun ke sosial masyarakat gitu ya. Ngomong-ngomong tadi kan udah disinggung sedikit soal kayak suasana di kampus, terus kayak suka dukanya. Nah, ini kalau masalah biaya hidup nih, kalau di Semarang itu gimana? Maksudnya kayak tergolong mahal, murah, atau sedengan? Gimana Kak Nurul? Kok di UNES sendiri sih masih tergolong aman ya, jadi kayak masih kantong mahasiswa itu masih ramah istilahnya gitu. Jadi kalau mau makan juga ada sih, ini mungkin bisa jadi referensi juga di tempat teman-teman yang mau ke UNES atau mungkin lagi main ke UNES, itu ada salah satu warung, itu namanya Warung Ijo, itu daerah di Cempaka namanya, itu nama gangnya, itu ada warung yang jual nasi sama lauknya, itu kan sayurnya ada 2 macam, itu bisa dapat 3.000 aja. Itu udah sama nasi? Iya, udah sama nasi. Wah, itu 3.000. Luar biasa lah ya. Itu prasmanan? Iya, jadi tinggal kalau itu kan memang ada yang bisa prasmanan sama bisa diambilin sama yang jaga warungnya itu. Luar biasa. Ini pasti kalau anak-anak cowok, nggak cowok sih, cowok cewek, pasti kalau prasmanan, apalagi harganya murah kan, iya, langsung ngambil. Apalagi nasinya itu bisa request sih, biasanya kalau nasi satu tuh bisa buat 2 porsi makan. Kalau nasi yang kayak, satu jadi porsi, kayak ngerepel gitu ya, iya. Sarapannya jangan bilang jam 12. Ya bisa ceritanya gitu sih kadang gitu ya, anak kos ya. Oke, kalau harga kosnya sendiri gimana? Maksudnya kayak kan ada nih kayak kualifikasi tertentu, kayak ada yang kamar mandi dalam atau yang kamar mandi luar, terus harganya tuh segini, fasilitasnya apa aja, kayak gitu gimana kalau di Semarang? Kalau mungkin ini sih yang biar jadi pertimbangan juga kalau mau deket sama fakultas, misalnya contohnya kalau aku kan di FIK kan ya, itu paling deket tuh daerah-daerah Cempaka sama mungkin daerah belakang ini ya fakultas, itu biasanya agak lebih mahal. Mungkin kalau yang ada sih beberapa kos itu yang kamar mandi luar tuh ada range sampai 4-5 jutaan. Itu 1 semester atau 1 tahun? 1 tahun. Modelnya di UNES tuh kebanyakan 1 tahun langsung ini. Jadi jarang yang bulanan atau enggak semesteran. Terus kalau mungkin buat pertimbangan jarak kan kadang ada yang kalau bawa motor mungkin tak saranin ambil yang agak daerah Cempaka yang agak jauh ya. Agak jauh, soalnya kan memang kalau deket fakultas biasanya agak mahal biasanya. Benar. Terus kalau yang mau kamar mandi dalam itu tuh kalau temanku itu kalau yang daerah Gang Putih atau mungkin sekitaran sana itu ada yang sampai bisa dapat 6 jutaan itu buat 1 kamar setahun. Sebelum lanjut nonton, ada yang mau lewat nih. Butuh teman nugas? Cobain nih jamur crispy midik, renyah, gurih, dan nagih pastinya. Ada 3 varian loh, nagih,
hohah, dan hots yang nendang banget. Bisa dibeli di rumah BUMN ya, tepatnya di Jalan Raya Wonogiri Ponorogo, nomor 725, Brubuh, Purworejo, Wonogiri. Yuk, tunggu apa lagi? Begitu ya. Kalau Kak Nurul sendiri ini udah masih kos ya tadi? Masih. Itu ambilnya bulanan, tahunan, atau gimana? Kok berhubung aku ini kan sering bolak-balik ya, Semarang Wonogiri itu aku ambilnya yang bulanan. Soalnya kan masih jarang juga dan belum tahu offline-nya kapan. Terus aku ambilnya di agak jauh sih dari fakultas juga, sama di kampus tuh ambilnya di dekat gerbang utama yang UNES itu dapat sekitaran 250.000 buat sebulan gitu. Tapi susah nggak sih nyari yang bulanan itu? Agak Biasanya susah sih susah ya? Susah serius. Soalnya memang kudu pintar-pintar cari channel juga, sama cari ini sih ya, biasanya ada akun Instagram khusus yang buat cari-cari kos gitu. Biasanya sih gitu ya. Kadang kalau nggak lewat Instagram, pas udah survei langsung ke tempatnya itu ada calo-calo kayak gitu ya. Tapi kok tak saranin jangan pakai calo sih, soalnya memang kadang harganya agak dinaikin biasanya. Iya sih, benar sih. Terus berarti Kak Nurul ini kan bulanan ya? Iya. Kalau semisal udah 1 bulan ngekos nih, ada kegiatan di Semarang. Terus abis itu bulan selanjutnya gak ada kegiatan. Nah itu angkut barang bolak-balik gitu atau gimana? Kalau aku kan memang ini sih ya, barang-barang semuanya udah tak bawa pulang pas sebelum yang pas corona itu kan. Nah itu mungkin aku bawanya cuma kayak mungkin baju beberapa yang sekiranya penting-penting banget, sama ya ini sih kadang aku nitipin beberapa barang ke temen kosku yang memang lagi netap di Semarang gitu. Jadinya kan aku nggak perlu mondar-mandir bawa barang banyak gitu. Oke. Biasanya kalau sekali ngangkut barang gitu pakai maksudnya kalau jauh-jauh ke Semarang mah kalau pakai sepeda mah ini ya. Iya, biasanya ini sih diantar kalau aku. Diantar ya? Iya, kayak ya udah kepepetnya itu gitu. Biasanya kan kalau di Solo mungkin bisa dicicil kayak gitu. Nah, ini Semarang pasti effortnya luar biasa kalau bolak-balik ya. Tadi aku tuh penasaran sih. Kalau di UNES kan setiap kampus itu kan pasti ada ceritanya masing-masing nih ya, cerita unik, entah itu cerita lucu, cerita horor, atau cerita pokoknya apa aja deh. Kalau di UNES, Kak Nurul ini pernah nggak sih ngalamin sesuatu yang mungkin kayak langsung gimana ya, itu kayak pengalaman yang pertama kali gitu loh, maksudnya kayak cerita apa aja deh pokoknya yang unik atau mungkin ada yang horor gitu nggak? Biasanya kan ada nih kayak yang di fakultas tertentu ada ceritanya horor sendiri, di fakultas ini ceritanya apa. Kalau Kak Nurul gimana? Pernah nggak? Kok di FIK ini sih ada cerita horor, kebetulan kan di jurusanku sendiri. Di jurusan Kak Nurul sendiri. Jadi kan kebetulan di gedung jurusanku itu depannya itu udah makam, bener-bener makam itu tuh. Depannya pas makam warga. Jadi warga di situ, sekitaran situ kan. Terus tuh pas ada temanku jadi jurusan Kesmas juga, itu kan ada dapat kelas sore. Biasanya kan kalau kelas sore kan sekitaran mulai itu jam 4 sampai maghrib. Nah pas itu ada kayak momen gitu, dosenku kan memang ada yang bisa dapat ini kan, bisa lihat seperti itu. Apa ini? Nah bisa ya lihat seperti itu tuh bisa ya, lihat apa? Makhluk halus lah sih gitu. Itu tuh kayak apa, indigo gitu? Iya, pernah ini sih ada cewek itu nembus tembok. Itu di pas waktu kuliah. Cewek nembus tembok? Iya. Nggak sakit? Ya itu pun intinya nembus gitu. Itu maksudnya cewek itu wujudnya gimana? Maksudnya wujudnya waktu itu diceritain nggak wujudnya kayak gimana? Wujudnya itu kan kayak ya mahasiswa biasa sebenarnya itu, tapi tuh tiba-tiba kayak langsung tembus gitu, langsung itu kan kelasnya kan memang udah agak maghrib, jadi langsung dipulangin semuanya itu memang. Terus sama pernah itu suatu ketika ada yang mau terjun, ada cerita juga katanya ada mahasiswa yang mau terjun dari lantai 3 jurusan. Itu kapan itu? Itu pas aku maba sih mas, itu katanya dengar-dengar ada yang mau terjun gitu. Itu ada masalah apa ya? Ya mungkin itu maksudnya mau terjun, dia mau gimana maksudnya? Ya mungkin biasanya mahasiswa akhir sih, atau mungkin ada yang kadang kan kita kan perlu cerita ke orang lain juga, kayak mungkin ada masalah, mungkin itu lama dipendam, jadinya kan pelampiasannya itu terjun, tapi untungnya alhamdulillah nggak kenapa-kenapa gitu, masih ada kehalang meja tenis meja pas masih selamat ya. Alhamdulillah. Berarti itu tadi kan kayak
Kak Nurul dapat cerita dari dosen ya tadi. Mm-mm. Pernah nggak sih, maksudnya Kak Nurul tuh ngalamin sendiri gitu? Kak ngamen sendiri pernah, itu pas Gimana? ini aku balik dari acara, kebetulan di Orda juga, itu kan lewatin di gedung kalau gerbang utama itu kan sekitaran FIPA sampai FBS itu kan memang agak gelap di situ jalan utamanya itu. Aku tuh balik sekitaran jam 10. 10 malam? Iya. Itu masih ada kelas jam 10 malam? Enggak, itu ada kegiatan UKM gitu Wow. kan. Terus balik sama temanku, di situ aku ini melihat, pas dilihat jendela itu ada tangan kayak ngelambai gitu tapi warna hitam. Beneran? Serius. Itu kayak bukan ngelambai. temennya Kak Nurul? Bukan. Pasti. Itu maksudnya agak jauh dari ini gedung juga kan, tuh kayak ngelambai gitu. Terus sama apa ya, pas itu agak nyium aroma kopi, pas itu kopi sama agak wangi bunga gitu. Aduh, merinding loh ini sobat prestasi. Jadi itu Kak Nurul kan nggak sendirian kan tapi? Enggak, alhamdulillah. Sama temanku ada juga sih temen-temen naik yang- motor pas itu. Balik-balik mau balik kos itu pas itu. Alah, berarti itu ya agak menyeramkan juga ya. Terus setelah itu masih berani nggak ngadain kegiatan yang malam-malam, atau maksudnya datang ke kampus malam-malam gitu, berani nggak? Ya Setelah melihat kejadian berani ini? nggak berani sih sebenarnya, kayak Mau nggak mau ya? nggak mau gitu. Jadinya kan ya kayak, apalagi kan kalau BEM itu kan kegiatannya kadang rapat sampai malam gitu kan, ya udah deh ya tinggal gas aja kadang gitu. Yang penting jangan mikir yang aneh-aneh pas selama di situ. Oke, kalau Kak Nurul sendiri nih, tadi kan udah bincang-bincang seputar perkuliahannya, seputar kegiatan UKM-nya, terus kenapa memilih prodi gizi tadi. Nah ini kalau Kak Nurul ini kesibukannya selain ada di kuliah, kesibukannya di rumah atau yang lain deh, pokoknya kesibukannya apa aja? Kalau saat ini kan kebetulan aku di Imapres kan juga masuk pengurus kan ya, itu masuknya di Sosmas. Itu kemarin juga apa ya, bantu-bantu kayak kegiatan di kemanusiaan juga, terus sama kemarin juga ada Imapres Mitra Desa. Nah pas itu di luar Imapres aku juga ikut salah satu komunitas itu yang ada di Wonogiri, kayak penggiat literasi istilahnya, itu namanya Wonogiri Youth Alliance. Nah itu aku sama teman-temanku itu ngajar di beberapa tempat. Kalau kemarin itu kan namanya ada tagline acaranya itu kan literasi inisiatif, itu sampai poin 1, 2 sampai 3. Itu yang poin pertama itu di Gondang di Wonogiri itu, terus sama yang kedua itu di Eromoko di Desa Baran, terus yang ketiga yang terakhir itu yang juga kebetulan ada kolaborasi juga sama Imapres sama Sekolah Tinggi Agama Buddha yang di Wonogiri itu di Perwantoro. Berarti kesibukannya selain kuliah adalah bergabung ke Imapres ya? Iya, sama di komunitas Wonogiri Youth Alliance. Nah, itu biasanya ada ini nggak sih, kayak kebentur waktunya, atau ada pas hari ini misal ada kelas, terus tiba-tiba harus rapat nih ke sana kemari. Itu pernah nggak sih kayak gitu? Pernah, sering banget. Jadi kadang Rasanya pengen membelah diri nggak sih? rasanya tuh kadang ini ya, kadang waktu kan kuliah. Terus ada kuliah malam kan itu, terus juga ada rapat. Jadi kayak yang satu tuh laptop buat kuliah, yang satu HP buat rapat. Jadi kayak Sampai 2 multi device ya? Itu berarti kegiatannya yang di Imapres ya? Imapres itu tadi lebih, Kak Nurul ngambilnya lebih ke sosial. Iya, sosial masyarakat. Berarti jiwa-jiwanya itu Kak Nurul udah jiwa sosial banget ya? Iya, ada ambilnya di pengabdian masyarakat. Itu Kak Nurul nih kebetulan kan juga diterima di Imapres ya. Nah itu diterima tahun berapa Kak Nurul? Aku kebetulan keterimanya baru tahun ini, di tahun 2022. Kok kemarin tuh udah nyoba-nyoba, rezekinya baru tahun ini gitu. Gimana rasanya diterima? Ya alhamdulillah bisa buat bayar ini sih, kayak bantu orang tua juga, ngeringanin beban orang tua. Jadi kayak bayar UKT itu sama bayar kebutuhan lain tuh udah ke cover sama beasiswa Mapres ini. Oke, gini, Kak Nurul kan udah keterima nih jadi bergabung ke Ikatan Mahasiswa Berprestasi Wonogiri. Nah ini mungkin Kak Nurul bisa memberikan motivasi atau semangat untuk para calon mahasiswa baru, atau mungkin yang ingin bergabung ke Imapres, mungkin kayak tips and triknya bisa lolos dari beasiswa ini tuh gimana? Boleh Kak, silakan. Kalau tips and triknya, kalau kebetulan aku sendiri kan udah nyoba beberapa tahun kemarin kan agak ini ya, maksudnya
tinggal ngikutin dari persyaratan yang udah ditetapin dari IMAPRES itu sendiri. Terus sama mungkin tertib administrasi yang pertama itu kan banyak berkas ya yang harus diuruskan, yaitu yang pertama itu. Terus kedua kan kalau udah pengumuman seksi administrasi kan ya itu kan ada yang kalau tahun kemarin itu kan ada vlog sama esai kan ya Kak Cindy. Itu mungkin dari esai mungkin bisa dari sekarang itu cari-cari topik yang di Wonogiri itu apa sih yang harus dikembangin khususnya buat kontribusi buat masyarakatnya. Nah terus yang buat vlog itu juga bisa disangkut pautin sama esainya itu sendiri. Nah selain dua itu tadi kan ada seksi wawancara. Nah itu kalau sebisa mungkin kalau di seleksi wawancara itu kita juga tertib waktu, sama kita juga udah nyiapin beberapa kayak materi yang bakal disampaikan buat di wawancara itu nanti. Jadi alangkah lebih baiknya kalau udah prepare ya dari sekarang, biar nanti nggak kebingungan milih topik atau tema yang akan diangkat gitu ya. Oke Kak Nurul, tadi kan udah dikasih tips and trick buat nantinya bisa gabung ya atau bisa keterima di mahasiswa berprestasi Kabupaten Wonogiri. Nah ini selanjutnya mungkin Kak Nurul bisa memberikan closing statement sepatah atau dua patah kata untuk sobat prestasi yang ada di rumah atau dimanapun yang sedang menonton podcast ini, mungkin bisa memberikan semangat atau motivasi nantinya bisa gabung atau diterima di Universitas Negeri Semarang ya tadi? Iya. Boleh Kak, silakan. Mungkin buat khususnya buat mahasiswa baru, semangat buat ini ya kan bentar lagi kan udah UTBK juga, terus sama betul. Mungkin selain UTBK mungkin kita bisa ini sih kasih planning buat ikut seleksi mandiri atau mungkin buat ujian-ujian kan ada seleksi mandiri yang khusus prestasi juga, ada bisa coba untuk daftar. Nah itu selain itu juga kita juga semangat buat kuliahnya juga, kalau teman-teman udah berkuliah terus mungkin di kehidupan sehari-hari mungkin bisa manage waktu, terus sama Betul. Intinya lebih berusaha lagi buat untuk mempersiapkan di kehidupan berikutnya gitu. Oke. Baik, terima kasih ya Kak Nurul karena udah kami repotin udah mau meluangkan waktunya untuk datang di podcast IMAPRES Talk pada episode kali ini. Nah, itu tadi ya sobat prestasi, cerita seputar kehidupan kampus dari Kak Fauziah Nurul Hidayah dari Universitas Negeri Semarang. Nah, mungkin buat sobat prestasi di rumah yang ingin bergabung di kampusnya Kak Nurul, tadi seperti yang udah dikatakan Kak Nurul, persiapan dari sekarang. Karena kehidupan di kampus itu akan menjadi tolok ukur atau batu loncatan untuk mempersiapkan kehidupan. Baik, terima kasih Kak Nurul sudah menyempatkan waktunya untuk datang ke podcast IMAPRES Talk pada episode kali ini. Dan saya Cindy Cynthia Putri selaku host atau moderator pamit undur diri dari hadapan sobat prestasi. Jangan lupa subscribe YouTube channel IMAPRES Wonogiri dan follow Instagram @imapres.wonogiri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you.